pagi para audiens, selamat berjumpa kembali di program acara Jababeka Industrial Talk. Program acara ini akan membahas tentang dunia industri terkini dan bersama saya Nabila, moderator online talk show pada hari ini. Pada pagi hari ini, kita bersama akan mengangkat tema Smart Factory and Industry 4.0 in Time of Pandemic. Para penonton dapat turut serta dalam acara hari ini dengan memberikan pertanyaan di kolom question yang ada di layar Zoom webinar Anda. Kemudian, fenomena era revolusi industri 4.0 tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, mengingat betapa cepat perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi di Indonesia. Saat ini, Indonesia sudah mulai menggarap revolusi industri 4.0 terlihat dari banyaknya pabrik-pabrik yang telah menerapkan sistem jaringan internet untuk memudahkan akses informasi internal, pengawasan karyawan, dan pembukuan. Nah, bagaimana dengan factory yang belum menerapkan sistem ini? Seberapa siapkah kita menghadapi tren perubahan di dunia industri? Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai industri 4.0, pada saat ini kami telah bersama dua narasumber yang akan menjelaskan tentang kehebatan Smart Factory Industri 4.0. Pada dasarnya, perubahan seperti revolusi industri dilakukan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, bagaimana caranya digitalisasi dapat mengakselerasi bisnis Anda? Tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan Pak Fadli untuk langsung sharing kepada para audiens semua. Kemudian, nanti Pak Fadli akan melakukan real demo tentang kehebatan dari industri 4.0. Dan nanti selanjutnya kita akan mendengarkan Pak Rudi untuk menceritakan peranan Jababeka sendiri dengan adanya industri 4.0 ini. Baik, langsung saja Pak Fadli. Terima kasih Pak Rudi dari Jababeka, Pak Nabila. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya untuk kami dari Schneider untuk sharing bersama di kesempatan hari ini terkait tentang Smart Factory dan Industri 4.0 era. Ya, saya akan share screen saya. Saat ini memang kalau kita membahas masalah Smart Factory dan Industri 4.0 era kayaknya sesuatu yang sudah cukup lama, beberapa tahun belakangan ini dibahas. Dan kenapa hari ini topik ini menjadi topik yang sangat menarik. Bagaimana impact dan seperti apa sebenarnya Smart Factory itu pada saat ini. Sebelumnya saya sedikit memperkenalkan diri. Seperti tadi diceritakan oleh Mbak saya Fadli. Saya Country Digital Transformation. Saat ini juga memegang Water and Waste Water Segment di Indonesia dan leader untuk industri 4.0 di Schneider Indonesia. Sebelumnya, sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian yang mendengar, saya besar dan lamanya di industri atau di factory. Jadi hampir 11 tahun di factory Schneider yang berada di Batam. Kita ada 3 factory di Batam. Dan pada saat 2 tahun kebelakangan ini saya sendiri nge-lead yang kita sebut Smart Factory Program. Jadi memang sebelumnya saya sendiri memiliki pengalaman bagaimana caranya membangun Smart Factory mulai dari awal hingga akhirnya factory kita tersebut mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan juga mendapat rekomendasi dari World Economic Forum. Nanti kita akan ceritain lebih dalam bagaimana kami mengimplementasikan seperti apa dan dampak positifnya seperti apa, terutama pada saat krisis seperti ini. Baik, sebelumnya saya ingin memulai dengan sebuah informasi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar. Bahwasanya gimana sih ceritanya kita ingin merebut value dari digital itu sendiri, gitu. Terutama di manufaktur. Informasi yang kita bisa lihat 63% bisnis itu melihat industrial Internet of Things itu menjadi bagian dari strategic path-nya mereka.
jika mereka ingin tetap efektif, tetap efisien, tetap produktif, baik itu dari sisi produk ataupun dari sisi service. Menurut Accenture, salah satu konsultan global yang ada, 64% Bapak Ibu sekalian, eksekutif itu percaya bahwasanya jika kita tidak melakukan transformasi digital ataupun digital transformation, maka kita akan survive. Ini informasi ini disampaikan mungkin 2 tahun yang lalu, bukan saat ini. Nah, dan sekarang bagaimana impact-nya? Di tahun 2020 dengan situasi yang saat ini terjadi, bahwasanya point of digital transformation ataupun smart factory ataupun industri 4.0 saat ini agak sedikit berubah dari sisi organization change ataupun driving-nya. Kenapa? Karena kondisi krisis saat ini ternyata membuat digital transformation itu menjadi sebuah hal yang sesuatu yang dibutuhkan, atau kita sebutnya COVID-19 ataupun kondisi krisis saat ini itu mengakselerasi digital transformation di banyak company, di banyak perusahaan. Kenapa? Karena kita bisa lihat yang tadinya kita mungkin menganggap digital transformation ataupun mengimplementasikan industri 4.0 atau smart factory itu menjadi prioritas nomor 2 ataupun nomor 3, tapi saat ini industri membutuhkan. Harapannya juga kenapa kita menyampaikan digital transformation atau smart factory atau implementasi industri 4.0 itu saat ini dibutuhkan, karena memang kita saat ini bekerja secara remote atau disebut remote workforce. Ini sangat muncul. Seperti saya saja hari ini sudah hampir 2 bulan berada di rumah, tapi bagaimana caranya kita juga bisa memonitor, mengkontrol, dan bisa mendapatkan visibility ataupun transparansi data dari factory-factory kita yang ada di Batam misalnya. Nah, ini akan menjadi sebuah pergerakan baru ataupun biasa disebut new normal pada akhirnya. Untuk menjawab itu Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melihat dari 2 topik discussion. Yang pertama adalah smart manufacturing ataupun smart factory. Bagaimana caranya kita bisa nge-boost manufacturing efficiency. Yang kedua, pastinya dari sisi facility. Kalau kita membahas facility, kita akan berbicara tentang energi, kita akan berbicara tentang asset performance. Nah, bagaimana caranya kita pada saat di kondisi seperti ini untuk tetap bisa menjaga efisiensi dan produktivitas di perusahaan kita melalui smart manufacturing dan smart facility. Ini 2 poin yang saya coba bahas secara singkat di kesempatan yang ada pada hari ini bersama teman-teman di Jababeka. Kenapa kita harus go digital? Satu poinnya adalah kita harus memaksimumkan energi efisiensi dan sustainability. Yang kedua pastinya kita ingin mengoptimalkan aset availability dan performance. Kemudian kita bergerak ke produktif, profitable dari sisi operation, dan yang terakhir yang tidak bisa dipungkiri hari ini adalah semua kita itu bergerak ke mobile. Semua kepengen di mobile. Saya kepengen ngambil data di mobile, saya kepengen melihat performance di mobile phone, saya kepengen tahu output production di mobile phone, saya kepengen dapat alert jika ada masalah, bahkan digital science dan lain-lain sudah bergerak ke mobile. Nah, inilah yang terjadi saat ini dan inilah yang akan kita tunjukkan bagaimana kita mengimplementasikan. Berikutnya, kami di Schneider menyediakan sebuah IoT platform yang kita sebut EcoStruxure. EcoStruxure adalah IoT platformnya Schneider yang sifatnya open dan interoperable, yang sudah comply dengan cyber security, bisa memprovide baik itu cloud services ataupun on-premise services. Kita punya 3 layer utama. Yang layer pertama kita sebut connected product, di mana terdiri dari sensor, kubikel, panel, dan semua equipment hardware yang saat ini sudah bergerak ke arah IoT ataupun connected product. Level kedua kita sebutnya edge control, di mana pada edge control ini untuk mengkolek semua data, informasi, critical parameter dari sensor-sensor ataupun produk connected yang kita sediakan. Kemudian naik ke level berikutnya adalah apps analytics services, di mana di sana duduknya artificial intelligence, machine learning, dan lain-lain untuk membantu transparansi data, analitik, dan decision making. Kita bergerak mulai dari building, power, IT, machine, plant, hingga grid. Kita mensupport data center, kita mensupport infrastructure dan industri. Nah,
Setelah itu bagaimana kita mengimplementasikan kalau kita membahas secara spesifik seperti yang tadi dibicarakan oleh Mbak Bella tentang terkait dengan smart factory. Nah, di Schneider sendiri kami beruntung karena kita punya factory di Indonesia, tepatnya di Batam, dan kita punya dua factory di Cikarang dan Cibitung. Nah, kami mengimplementasikan solusi-solusi yang kita punya atau kita sebut it our own food. Jadi kita bisa membuktikan bagaimana dampak positif dari implementasi solusi EcoStruxure ataupun dampak positif dari mengimplementasikan Industri 4.0 digital transformation di factory-factory kami. Selain itu pastinya kita juga mengimplementasikan beberapa solusi yang mungkin di luar dari solusi Schneider, seperti additive manufacturing, kita ada 3D printing, kita ada collaborative robot, kita ada smart glass, VR, dan lain-lainnya untuk mendukung program dari smart factory kita sendiri, seperti yang kami sampaikan. Nah, dari apa yang kami implementasikan di Batam, mulai dari tadi saya sebutkan energy management, power monitoring, maintenance, IoT, mesin-mesin yang terkoneksi, augmented operator advisor, bagaimana kami menggunakan augmented reality seperti Pokemon tetapi di mesin, bisa mengambil data dan lain-lainnya secara real time, tapi secara augmented tanpa harus menyentuh mesinnya, katakanlah seperti itu. Ini semua diimplementasikan di factory-factory kami yang ada di Indonesia dan beberapa factory yang ada di dunia lainnya. Kita ada sekitar 200 lebih factory yang ada secara global, factory kita secara global. Kita mengimplementasikan solusi-solusi kami dan kita membuktikan bagaimana smart factory itu bisa bring added value terhadap. Secara singkat, ini adalah gambar dari factory kami yang ada di Batam. Kita menyebutnya Digital Command Center, di mana data-data dari layar tersebut di belakang adalah data-data yang live dari production shop floor, di mana ruang tersebut menjadi ruang meeting management juga. Mereka berkomunikasi di sana, meeting untuk melihat bagaimana performance secara live dan real time. Baik itu dari sisi energi, automation untuk melihat aktual output, performance, OEE, manufacturing execution system, dan lain-lain dari factory kami yang ada di Batam. Nah, sekarang saya agak spesifik sedikit melihat bagaimana konsep dari smart building yang kita punya, di mana kita bisa memonitoring, tidak hanya memonitoring, tapi juga bisa mengontrol. Kita bisa mengontrol HP AC, kita bisa mengontrol chiller, kita bisa mengontrol kompresor, lighting, bisa memonitoring. Bagaimana kita membangun ini? Kita membangun ini dengan peralatan-peralatan equipment yang sudah connected medium voltage switchgear misalnya, peralatan-peralatan yang sudah dibekali dengan sensor yang bisa terkoneksi dan datanya dibaca oleh building operation ataupun building management kita. Kemudian kita juga ada yang namanya power monitoring expert, di mana di sana kita bisa melihat bagaimana dengan mudah kita bisa memonitor segala pergerakan dari energy consumption yang kita ada. Nah, apa yang menarik adalah yang ingin kami sampaikan kolaborasi kita bersama dengan Jababeka pada saat ini adalah kita ingin melakukan sebuah kolaborasi untuk mempersiapkan factory-factory yang ada di kawasan industri Jababeka khususnya untuk bisa siap dengan smart building energy management concept. Nanti kita akan cerita bagaimana smart factory. Bagaimana juga nanti mungkin kita akan berkolaborasi bersama dengan Jababeka untuk mempersiapkan building-building baru ataupun building factory yang baru yang smart, baik itu dari sisi energi ataupun juga dari sisi automation. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Bella, untuk case ini, untuk smart building, saya akan menunjukkan live bagaimana kita terkoneksi dengan factory kita yang ada di Batam. Apa yang Bapak Ibu bisa lihat sekarang adalah salah satu factory kami yang ada di Batam. Saya hari ini berada di Jakarta dan secure level untuk bisa akses pastinya dibutuhkan, atau topik of cyber security pastinya dibutuhkan. Saya memiliki akses untuk bisa melihat dan mengontrol apa yang ada di factory kami di Batam. Misalnya seperti itu. Nah, kalau Bapak bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat hari ini adalah yang ada di layar adalah bagaimana kami menunjukkan bahwasanya building kita yang ada di Batam sudah dilengkapi dengan building management system. Saya di Jakarta, saya bisa melihat bagaimana
HVAC system yang beroperasi di lokasi Batam, di lokasi factory kami yang ada di Batam. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah bagi teman-teman facility manager misalnya, ataupun engineering manager, ataupun manager yang membawahi masalah energi, dia dapat melihat, oh saat ini ada berapa banyak HVAC yang diaktifkan. Bagaimana kondisinya? Ada alarm sistem kah? Bagaimana dengan chillernya? Saya coba klik di bagian chillernya misalnya. Saat ini untuk mengambil data dari factory kami yang ada di Batam. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat layar saya saat ini. Ini adalah real secara nyata kondisi dari chiller yang ada di PEM plant salah satu factory kami yang ada di Batam. PEM adalah produk electromechanical. Factory yang membuat MCB, factory yang membuat kontaktor produk. Nah, kita bisa lihat hari ini ada 1, 2, 3 motor yang aktif mensupport chiller beroperasi di factory kami yang ada di Batam. Bahkan saya bisa mengontrol, saya bisa mengaktifkan, saya bisa menonaktifkan, saya bisa tahu kondisi yang ada di lapangan dan sebagainya tanpa harus berada di factory. Nah, ini yang kita sebut remote workforce. Bagaimana caranya building yang sudah dilengkapi dengan building management system ataupun building operation dengan mudahnya kita bisa mengoptimalkan penggunaan energi yang ada di factory kita. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap electricity? Saya ambil satu contoh Bapak Ibu. Dengan mengimplementasikan Power Monitoring Expert, kita bisa melakukan monitoring cost setiap bulannya, setiap harinya dan sebagainya. Kalau saya ambil misalnya ini contoh berikutnya energi, total energy usage-nya, baik itu water, gas, electricity dan lain-lainnya. Sekali lagi connected product-nya dikoneksikan dengan peralatan-peralatan yang memberikan informasi dari sensor dan lain-lain, dikomunikasikan dengan komunikasi protokol Schneider, kemudian dikirimkan datanya ke Power Monitoring Expert dengan arsitektur yang tadi saya sampaikan sebelumnya, maka kita dengan mudah bisa memonitor penggunaan energi live. Nah, sekali lagi ini bisa kita ambil sebuah contoh sederhana misalnya. Ini adalah data dummy yang saya contohkan sebagai contoh bagaimana kami menggunakan Power Monitoring Expert. Kita bisa mengambil HVAC utility-nya, kita bisa bikin grafik chart-nya, kita bisa bikin grafik pie-nya dan lain-lain. Ini semua customized, disesuaikan dengan penggunaan di tempat Bapak Ibu sekalian, dan kita bisa setup untuk sebuah factory yang baru pastinya. Saya contohin seperti apa kami melakukan Power Monitoring Expert mengimplementasikan di factory kami tadi yang saya sebutkan di Batam. Kita bisa lihat di sini, kita punya 3 factory, 1 central logistik. Ini adalah total consumption energinya. Kita bisa live masuk ke salah satu factory yang ada di Batam, secara real time, dan kita bisa melihat bagaimana penggunaan energinya per bulan. Kita bisa membandingkan. Sekali lagi, ini sangat-sangat mendukung point of kondisi krisis seperti ini ataupun kondisi pandemik seperti ini, di mana misalnya sebagian besar para manajer, para engineer mungkin bekerja secara shift, dibagi sesuai dengan protokol kesehatan yang ada di daerah atau kebijakan dari perusahaannya, atau misalnya juga sebagian dari mereka tidak berada di perusahaannya, tetapi juga bisa melakukan pekerjaan secara remote untuk bisa mempermudah ataupun memudahkan tetap menjaga efisiensi dan produktivitinya. Sekali lagi, ini salah satu contoh bagaimana Industri 4.0 implementasi dari digital transformation ataupun smart factory di smart buildingnya bisa membantu produktivitas dan tetap menjaga efisiensi bisnis kita. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang ke poin smart factory. Di smart factory cukup menarik. Apa yang terjadi hari ini di kondisi pandemi? Apa yang terjadi hari ini di kondisi krisis seperti ini? Misalnya, sekali lagi, teman-teman engineer, teman-teman expertise, mungkin mereka berada di rumah. Tetapi problem yang ada di shop floor, problem maintenance misalnya yang ada di lapangan tetap terjadi. Nah, dengan adanya aplikasi-aplikasi remote seperti ini, kita punya yang kita sebut EcoStruxure Secure Connect Advisor, di mana para expert bisa masuk sampai ke level controller yang ada di factory secara secure, secara aman,
baik itu dari sisi cyber security dan lain-lain, untuk bisa membantu proses troubleshooting, proses menyelesaikan problem. Bagi mensupport teman-teman maintenance, reactivity kita bisa lebih cepat. Salah satunya juga dengan Avepa Insight, di mana dengan mobile app sekarang ini para maintenance dan quality itu bisa memonitor secara real time parameter-parameter kritikal yang ada di mesin. Dan jika ada sesuatu yang shifting ataupun keluar dari target-target threshold tertentu, maka engineer tersebut ataupun maintenance tersebut misalnya akan mendapat alert, mendapat alarm secara otomatis, dan dia akan bisa melakukan remote bagaimana caranya untuk membenarkan parameter-parameter itu. Nah, sekali lagi, ini adalah salah satu contoh dari apa yang kami implementasikan di Smart Factory kita untuk membantu akselerasi dari digital transformation dan pastinya memberikan efek efisiensi dan productivity secara bisnis. Salah satu implementasi aplikasi industri 4.0 di Smart Factory lainnya yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini adalah shop floor management, atau beberapa teman-teman mungkin menyebutnya manufacturing execution system. Ada parameter OEE misalnya, koefisien efisiensi yang lain, atau KE, atau Anda juga menyebutnya lean digitalization system. Bagaimana melihat output kondisi dari performance di production secara live, baik itu pada saat teman-teman berada di office ataupun misalnya pada saat teman-teman ataupun supervisor, engineer production, plant director berada di luar office, terutama pada saat kondisi pandemik atau krisis seperti ini. Sekali lagi, ini bagian dari contoh mencontohkan bahwasanya implementasi industri 4.0, implementasi smart factory itu bisa bring added value pada saat kondisi krisis seperti ini. Yang di sebelah saya menunjukkan, gambar yang di sebelah kanan menunjukkan bagaimana Schneider juga memiliki sebuah solusi yang kita sebut Augmented Operator Advisor, solusi dari augmented reality solutionnya kita. Mungkin misalnya kita mau mengurangi interaksi people terhadap mesin secara fisikal, maka kita memiliki solusi yang kita sebut augmented reality. Benefitnya apa? Dengan aplikasi tersebut kita bisa melihat secara real time tanpa harus menyentuh ataupun tanpa harus mengkoneksikan secara fisikal dari iPad, Android Pad, handphone kita terhadap mesin kita, pastinya yang sudah melakukan konfigurasi. Kita bisa melihat critical parameternya, kita bisa melihat statusnya, kita bisa membuka dokumennya pada saat misalnya kita ingin melakukan troubleshooting tanpa harus misalnya balik lagi ke office. Semua poin-poin tersebut sangat mudah dan sangat bisa dilakukan dengan augmented reality solution. Ini bagian dari key teknologi industri 4.0 yang disebut augmented reality. Nah, ini juga solusi yang sudah kita implementasikan di factory kita di Batam. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Sampai jam 9 tadi mereka melakukan produksi. Ini adalah data yang live, yang saya tidak bisa manipulasi, saya tidak bisa merubah dari sini, dan saya hanya bisa memonitoring, melihat production order apa saja yang ada di pojok sebelah operation, andonnya seperti apa, berapa orang operator yang bekerja, dan berapa outputnya. Dari jam 8 saya dapat informasi, dari jam 6 hingga jam 8 tadi mereka melakukan production di line itu. Setelah itu mereka pindahkan operatornya untuk melakukan production di line yang lain. Ini salah satu contoh bagaimana kita bisa melihat aktual dari performance yang ada di shop floor secara real time, secara remote, secara secure. Mungkin tidak cukup dengan hanya menunjukkan bagaimana kami mengimplementasikan. Saya ingin menyampaikan sedikit dampak secara bisnis. Yang pertama adalah dengan kami mengimplementasikan Smart Factory yang ada di Batam dengan berbagai solusi terkait IIoT, augmented reality, virtual reality, lean digitalization, energy efficiency. In overall kita bisa mendapatkan efisiensi, operational efficiency kita itu improve hingga 12%, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari sisi engineering, maintenance, kita bisa reduce hingga 44% downtime ataupun rate maintenance time. Artinya kita bisa react lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian juga dari sisi quality kita bisa improve, kita bisa mengurangi hingga 40% scrap cost dari level value yang misalnya katakanlah sebelumnya kita ada di level 5%, kita bisa reduce 40% dari level baseline yang sebelumnya. Nah, ini cukup menarik
Bapak Ibu sekalian. Informasi yang kami bisa sampaikan bagaimana implementasi dari industri 4.0 di smart factory ataupun bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan smart factory kita sehingga smart factory kita bisa memberikan added value bagi bisnis. Pada saat kami mengimplementasikan ini, kita mendapatkan rekognisi dari Kementerian Perindustrian sebagai lighthouse pertama industri 4.0 di Indonesia. Kemudian juga di 2019 kita mendapatkan Global Lighthouse Advanced Industrial Revolution 4 ataupun Industri 4.0 mewakili Indonesia. Jadi kita salah satu yang mewakili Indonesia di World Economic Forum sebagai Global Lighthouse Industri 4.0. Selain itu juga mungkin sekedar informasi buat Bapak Ibu sekalian bahwasanya kami di Schneider melakukan atau berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian untuk melaksanakan program Transformation Manager Industri 4.0 karena topik kita membahas masalah Industri 4.0 bersama teman-teman di Jababeka. Nah, maka kita ingin menyampaikan bahwasanya kita melakukan kolaborasi bersama Transformation Manager Industri 4.0 Workshop bersama dengan Kementerian Perindustrian. Jadi nanti silahkan mungkin bisa menghubungi saya, kita bisa berkolaborasi bagi para tenan, klien ataupun customer teman-teman di Jababeka untuk bisa berkolaborasi bersama bagaimana kita mempersiapkan industri 4.0 di Indonesia lebih baik lagi dan pastinya mempersiapkan smart factory di tempat kita masing-masing. Informasi terakhir dari saya, kami di Batam, smart factory kita seperti yang saya sampaikan tadi membuka diri karena kita salah satu lighthouse industri 4.0 di Indonesia. Jadi kami membuka diri untuk dikunjungi, untuk bisa sharing bagaimana langkah-langkah kami melakukan implementasi digital transformation ataupun smart factory kita. Tidak hanya dari sisi teknologi, tapi juga dari sisi change management, bagaimana kita mengawali step mana yang harus didulukan, apa step dan langkah yang perlu kita lakukan, dan pastinya teknologi apa saja yang bisa diimplementasikan untuk bisa membantu akselerasi dari implementasi smart factory di tempat Bapak Ibu sekalian. 2019 kemarin kita sudah hampir 1.500 lebih visit di factory kita dan hampir lebih dari 284 perusahaan yang sudah visit ke tempat kita dan kita sharing bagaimana implementasi dari smart factory dan industri 4.0. Terakhir dari saya sebagai kesimpulan, digital transformation is now. In this crisis or this pandemic, we require to be able to work remotely, but still in secure, more visibility, more transparency. Due to some of us, we are working from home now, but we need to keep productive and keep efficient. Think big, start small, grow fast. We need to accelerate our digital transformation program for smart factory or industry 4.0 implementation to have our business. Let's collaborate. Terima kasih. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Bella. Silakan. Terima kasih Pak Fadli. Wah, sangat canggih dan sangat jelas sekali ya Pak ya penjelasannya mengenai industri 4.0 ini. Saya akan langsung bertanya nih Pak sama Pak Fadli ya. Untuk produk Schneider apa saja sih yang sesuai dengan penerapan sistem industri 4.0 ini? Oke, terima kasih Bu Bella atas pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita memiliki sebuah platform yang kita sebut EcoStructure, di mana EcoStructure ini terdiri dari connected product, edge control, dan apps analytics services. Jadi kita sudah membantu cukup banyak industri, mulai dari sektor food and beverage, otomotif, kemudian juga tekstil, dan lain-lainnya, termasuk oil and gas dan cement industry. Bagaimana mereka mengakselerasi program digital transformation dan smart factory ataupun smart industry yang mereka miliki. Jadi kita memiliki mulai dari connected product, baik itu dari produk-produk yang berkaitan dengan electricity, automation, kemudian kita punya controller, PLC, SCADA system, dan lain-lain. Kemudian juga naik ke level advisor yang kita sebut software-software terkait advisor, artificial intelligence, dan machine learning dan analytics. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab, Mbak Bella. Iya. Kemudian melihat perkembangan ke depan yang terus berkembang ini ya Pak ya, langkah apa yang akan dilakukan untuk menciptakan industri 4.0 ini?
Yang pertama yang mungkin kita perlu pikirkan ataupun diskusikan bersama adalah kolaborasi. Jadi saya selalu menyebutkan bahwasanya kita harus menciptakan ekosistem. Ini juga menjadi sebuah pendorong bagaimana beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan Pak Rudi bagaimana kita menciptakan ekosistem industri 4.0. Mungkin beberapa teman-teman seperti kami Schneider adalah salah satu teknologi provider yang sudah menjalankan dan mengimplementasikan smart factory ataupun industri 4.0. Kita perlu berkolaborasi dengan industri, berkolaborasi dengan para sistem integrator dan lain-lainnya untuk bisa menciptakan dan mengakselerasi ekosistem industri 4.0 ini di Indonesia. Baik Pak Fadli. Kemudian satu pertanyaan lagi nih Pak, hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis di Indonesia agar tetap bertahan di industri 4.0 ini? Oke, ini cukup menarik. Jadi memang saya yakin cukup banyak dibicarakan bahwasanya pada saat kita ingin menjalankan atau mengimplementasikan industri 4.0 ada beberapa key point yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah kita harus men-secure senior level management commitment. Artinya para leaders itu harus benar-benar komit untuk bisa menjalankan industri 4.0 di perusahaan ataupun di institusinya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita tidak boleh lupa untuk membangun capability ataupun building capability. Kita menyebutnya seperti itu. Teknologi bisa bergerak secara cepat, tapi pada saat kita tidak mempersiapkan sumber dayanya, maka kita akan ketinggalan. Sekali lagi ini juga yang menjadi point of discussion kita bersama Pak Rudi, di mana Jababeka memiliki kawasan industri, di samping itu juga memiliki Presiden University yang bisa mempersiapkan SDM-nya untuk bisa membangun ekosistemnya bisa lebih siap. Nah, ini sekali lagi poin yang tidak boleh dilupakan gitu loh, bahwasanya bagaimana caranya kita ingin memasuki industri 4.0, kemudian juga kita bisa mempersiapkan supaya kita tidak masuk dalam sebuah masa yang kita sebut piloting trap, ataupun kita mencoba untuk masuk ke industri 4 tapi akhirnya kita tidak sustain ataupun kita tidak bisa merasakan benefitnya. Karena itu tadi, karena kita lupa mempersiapkan build our kompetensi, building the kompetensi, dan jangan lupa juga untuk melaksanakan atau mengimplementasikan industri 4.0 ini ataupun mengimplementasikan solusi smart factory ini, kita bisa saja memulai dengan hal yang sederhana tapi harus cepat, dengan hal yang kecil tapi bisa merasakan benefitnya, dan setelah itu kita akan bergerak ke step berikutnya dengan men-scaling up dari apa yang sudah kita rasakan. Saya rasa seperti itu. Baik Pak, mungkin sekarang saya langsung ke Pak Rudi nih Pak. Strategi apa yang dapat dilakukan dalam percepatan sistem industri 4.0 ini? Kemudian bagaimana mapping Jababeka Industri sekarang ini? Ya, jadi terima kasih nih Bapak Fadli dan Bapak-Bapak semua. Saya sama Pak Fadli ini punya kesamaan visi deh. Bagaimana kita akan berkolaborasi menciptakan suatu simbiosis mutualisme yang baru sesuai dengan expertise kita masing-masing. Nah, memang saya setuju dengan yang disampaikan Pak Fadli bahwa memang saatnya sekarang masih berkolaborasi. The world is change, betul kan Pak Fadli ya? Nah, the world is change. Kita mesti change juga. Seperti Pak Fadli bilang, digitalization, industri 4.0 must now. Karena sekarang dengan adanya ya kita balik lagi ke situasi pandemik. Ini semua situasi yang sebenarnya tuh mau pandemik mau enggak, memang industri 4.0 harus terjadi. Tapi ternyata dengan adanya pandemik ini, semuanya berubah 100 derajat dalam waktu yang cepat. Nah, yang tidak siap untuk industri 4.0 ini ya one by one mungkin akan kalah berkompetisi. Karena memang kuncinya sekarang adalah efisiensi, kecepatan untuk mengakses informasi, sama juga untuk berkomunikasi dengan cepat antar relasi. Nah, itu cuma bisa ada di industri 4.0. Nah, kemarin saya diskusi sama Pak Fadli, Pak, kita punya produk yang kita akan mau launch yang namanya Smart Factory. Ya ini masih sedikit rahasia sih Pak Fadli. Karena sebenarnya kita mau launch di Maret April ini, ada pandemi, kita postpone Pak. Ya, sampai waktu nanti yang kita belum tahu kapan. Tapi saya sepakat dengan Pak Fadli, lebih baik sekarang kita siapin formatnya mau seperti apa, konsepnya mau seperti apa, ya Nabila. Jadi waktu nanti situasi ini semua sudah normal kembali,
kita udah siap. Ini kan sesuatu yang baru buat dunia industri pasti. Kenapa? Kita bikin satu desain smart factory. Saya sering bicara dengan Pak Fadli, Pak, saya siapin bangunannya, yang make upin dari Pak Fadli deh. Jadi seperti wanita yang cantik gitu loh kira-kira. Karena kita nggak punya expertise. Tapi Pak Fadli, timnya Schneider, of course dengan nama besarnya punya expertise di bidang make up sebuah bangunan pabrik itu menjadi semua yang smart dan interesting. Di mana ATN-nya itu adalah investor yang mau berinvestasi di JBK dan juga dengan Schneider dan siap tinggal pakai. Nah, jadi ini strategi yang akan kita pakai ke depannya. Kalau kita tidak siap seperti ini, kita akan ketinggalan. Kita dipaksa ya Pak Fadli ya untuk berubah. Apa boleh buat? Situasinya memaksa seperti ini. Dan mungkin Pak Fadli, setelah ini selesai pun, mungkin kita akan online terus Pak. Mungkin, saya juga nggak tahu ya. Kenapa? Karena dengan online ini kita bisa efisiensi, balik lagi efisiensi. Balik lagi kita bisa optimizing. Yang ketiga adalah, yang saya interesting dengan bahannya Pak Fadli itu adalah, saat sekarang ini, yang belum siap industri 4.0, itu susah Pak untuk mengontrol factory-nya. Karena berdasarkan hanya reporting, lisan, ataupun by CCTV atau apa. Tapi kalau seperti yang Pak Fadli sampaikan tadi, itu luar biasa sekali. Kita bisa mengakses data secara real time, manpower yang hadir juga secara real time, tingkat efisiensinya kita bisa ukur. Wah, itu luar biasa sekali kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Fadli. Jadi itu Nabila, ini kedepannya kita di ABK ini mungkin nextnya Pak dengan Pak Fadli akan lebih intens lagi, kita akan lebih serius lagi. Yang saya bilang itu, kita siapkan konsepnya, kita formatnya, kita siapin. Setelah ini selesai semua, kita show will be on, bukan show must go on, show will be on. Gitu kira-kira Nabila. Baik. Ya mungkin ini juga sebagai koordinasi JBK dengan Schneider juga dalam menanggapi industri 4.0 ini. Ya. Ya, terlebih lagi di era globalisasi dan digitalisasi. Ya. Kemudian Pak Rudi, bisa Anda jelaskan alasan investor Ya. tetap berinvestasi di JBK? Ya. Jadi gini Pak Fadli, kenapa saya juga berani Pak menggunakan ide ini sama Pak Fadli dan Schneider? Karena JBK itu sudah secara quote unquote sudah siap Pak Fadli untuk infrastrukturnya untuk 4.0. Kita udah fiber optik semuanya. Pertama, kedua kita juga punya aplikasi yang namanya G-Smart ya. G-Smart ini aplikasi yang bisa merupakan embrio dari industri 4.0. Di G-Smart ini kita bisa, tenant itu bisa monitor Pak Fadli kondisi ya secara real time, ya kan? Ada apa. Yang ketiga kita punya namanya sekarang dry pod, sekarang inland pod Pak Fadli. Ini sebenarnya salah satu fasilitas untuk menunjang industri 4.0. Yang keempat, Pak Fadli berarti sudah disampaikan, kita ada punya Presiden University. Ini Presiden University sangat penting sekali gitu. Dulu kita pernah ide bikin satu cluster yang smart, di mana salah satu supporting yang akan langsung berinteraksi di situ itu mahasiswa universitas Pak Fadli. Jadi khususnya untuk IT ya. Nah, kenapa? Suka nggak suka, mau nggak mau, apalagi dalam pandemi ini semuanya sudah digitalization, semuanya 4.0, yang akan banyak dicari adalah dengan mahasiswa untuk kuliah di fakultas IT. Presiden itu sudah siap ya manpowernya. Jadi nanti kita jangan bicara sama Pak Fadli. Mungkin nextnya juga akan ada webinar seperti ini lagi ya Pak Fadli ya. Kita berikan informasi secara intens ke tenant dan JBK maupun ke semua pendengar JBK Industrial Estate Talk Show ini supaya mereka bisa mengerti secara jelas gitu dan bisa langsung menghubungi Pak Fadli loh. Sebenarnya Bapak-bapak Ibu-ibu yang mungkin tertarik ya dengan produk Schneider, silakan bisa menghubungi Pak Fadli, timnya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang bisa kita berkolaborasi lagi, kita bisa lanjutkan dengan JBK juga. Gitu Nabila. Baik. Menarik sekali ya Pak ya pembahasan pada pagi hari ini. Mungkin sekarang kita akan langsung ke kolom question ya Pak. Saya akan melihat sekarang ada beberapa pertanyaan. Saya akan langsung bacakan saja pertanyaannya. Ini untuk Pak Fadli dan Pak Rudi ya. Halo, selamat siang. Terima kasih Pak Fadli dan Pak Rudi atas informasinya yang sangat menarik. Saya mau bertanya kepada Pak Fadli, apakah Indonesia sendiri sudah siap untuk industri 4.0 apabila dilihat dari sumber daya manusia dan infranya? Lalu untuk Pak Rudi,
sampai mention Smart Hub di Jawa BK, jenis bisnis apa yang cocok untuk bergabung di Smart Hub ini? Apakah warehouse cocok? Dan apa sudah ada dukungan teknologi 4.0 di dalam gedung tersebut? Mungkin Pak Fadli dulu ya Pak yang bisa menjawab pertanyaan. Ya Pak. Pertanyaannya, memang kita sempat membahas topik terkait people. Pada saat kita melakukan transformasi digital, kita tidak boleh melupakan kesiapan dari sumber daya manusia. Nah, dengan mudah tadi Pak Rudi juga menyampaikan di Presiden University sudah memiliki jurusan IT, ada beberapa jurusan yang terkait dengan data science dan lain-lain yang saya pernah dengar. Nah, ini adalah salah satu yang dilakukan oleh kalangan akademik begitu. Nah, jadi sekali lagi kita tidak bisa bilang kita siap atau tidak siap karena industri 4.0 itu seperti disruption, seperti tsunami yang dia akan saat ini saja kita sudah bisa rasakan. Kalau disampaikan apakah Indonesia siap, kita harus mempersiapkan banyak hal, Pak. Tapi saya selalu menyampaikan bahwasanya kita harus memulai dengan apa yang kita bisa lakukan. Apalagi kita mengerti bahwasanya 2030 Indonesia itu akan menghadapi waktu yang kita sebut bonus demografi, di mana kita banyak anak-anak muda. Nah, ini juga yang harus kita tetap dukung bersama. Saya rasa seperti itu. Ya setuju Pak, itu very interesting. Saya setuju sama Pak Fadli. Sekarang mahasiswa semua online. Kita pun sekarang online Pak. Dan memang harus dipaksa siap ya Pak ya. Karena kalau enggak ya sekarang semuanya serba online gitu loh, nggak bisa kita cegah. Saya menambahkan sedikit sebelum itu karena Pak Rudi menyinggung tentang online dari daerah yang cukup jauh. Sebenarnya kita juga melakukan virtual visit Pak ke Batam secara live. Kita sudah melakukan beberapa waktu itu di awal tahun kemarin kita live dari Barcelona, acaranya di Barcelona, ada Industrial Summit dan dia live untuk melihat fasiliti dan bagaimana kami mengimplementasikan smart factory kita yang ada di Batam Pak untuk beberapa customer kami waktu Industrial Summit Schneider di sana. Berarti udah proven Pak. Ya Pak. Ya jadi Benar banget. Nah ini yang pertanyaan untuk saya itu mengenai Smart Manufacturing Hub itu kita memang itu sebenarnya yang nanti akan kita launching Pak produknya. Nanti yang kita Smart Manufacturing Hub ini akan kita launching bersamaan nanti dengan mudah-mudahan kita punya mimpi bisa sampai yang kita punya mimpi mudah-mudahan semua lancar Pak Fadli. Karena ini akan jadi seperti embrio juga di JABK juga. Saya juga belum bisa cerita banyak mengenai SMH, saya bilang Smart Manufacturing Hub ini. Mohon bisa sering berkomunikasi dengan tim kami maupun juga mungkin ini sebenarnya nanti saya setuju sebagai embrio lah nanti untuk factory yang smart yang akan di kemudian hari akan jadi contoh yang lain. Gitu Nabila kira-kira. Oke, karena ini kita juga sedang live di YouTube juga ya Pak. Jadi ini kita dapat pertanyaan dari YouTube dari Putri ya. Pertanyaannya, apakah untuk upgrade 4.0 diperlukan pengganti mesin menggunakan Schneider? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tidak harus semuanya mengganti. Jadi apa yang sudah kami lakukan dan seperti saya ceritakan tadi, kita sudah membantu beberapa perusahaan dan beberapa perusahaannya juga adalah tenan ataupun customer di Jababeka yang dulu saya sempat ceritakan ke Pak Rudi. Itu mereka menggunakan existing mesin mereka. Artinya kita juga bisa mengimplementasikan industri 4.0 ini untuk brownfield ataupun untuk perusahaan yang sudah ada dengan mesin-mesinnya mereka. Nah, tinggal bagaimana nanti kita mengimplementasikan dengan cara misalnya mengambil data-data dari sensor ataupun controller-controller yang mereka punya untuk dikoneksikan dengan EcoStruxure-nya platform Schneider. EcoStruxure platform Schneider itu beruntungnya adalah, salah satu kelebihannya adalah sistem yang open dan interoperable yang saya sampaikan. Artinya dia bisa berkomunikasi dengan komponen-komponen ataupun peralatan-peralatan yang lain, yang dengan brand-brand yang lain, di mana dengan catatan brand tersebut able berkomunikasi dengan protokol-protokol yang umum, misalnya baik itu Modbus ataupun OPC UA yang sebenarnya itu adalah standar
protokol communication secara umum. Biasanya kita lakukan assessment, kita akan datang dan lihat, assess kondisi dari industri di tempat Ibu atau Mbak. Nanti kita akan bisa memberikan rekomendasi. Jadi goal kita adalah bagaimana kita partner dengan customer kita untuk bisa memberikan added value. Jadi kita lakukan assessment dan peralatan-peralatannya akan kita lihat apa yang harus kita koneksikan gitu lah, ataupun kita tambahkan misalnya jika ada yang perlu ditambahkan untuk berkomunikasi. Contohnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fadli. Ibu Putri cukup jelas ya jawaban dari Pak Fadli. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini masih dari YouTube juga dari Pak Habibi ya. Betul, ini untuk Pak Fadli juga nih pertanyaannya. Device apa dari Schneider yang biasa digunakan sebagai langkah pertama transformasi 4.0? Oke, ini mungkin jawabannya agak sedikit teknis dan tergantung dengan aplikasinya. Misalnya pada saat kita tadi melihat power monitoring expert yang saya tunjukkan di layar pada saat demo, itu jika di peralatan panel listriknya yang kebetulan misalnya install base-nya sudah Schneider dan sudah memiliki power meter Schneider yang ada komunikasi Modbus-nya, maka tidak perlu ada tambahan apapun. Sudah bisa dikoneksikan dengan software yang kita sebut Power Monitoring Expert, dan itu juga sudah bisa langsung bisa seperti yang tadi Bapak Ibu lihat gitu loh. Jika topiknya adalah energi monitoring dari sebuah energi yang ada di perusahaannya, jadi tidak perlu ada. Nah, tapi jika misalnya pengambilan data dari PLC ataupun controller bukan katakanlah misalnya existing brand yang bukan brandnya Schneider, ya harapannya akan berubah ke Schneider. Tapi jika tidak pun bisa dikomunikasikan dengan IoT box ataupun IoT X box-nya Schneider, di mana nanti akan bisa mengirimkan datanya untuk data monitoring real time, analitik dan lain-lain. Ada banyak step yang pastinya langkah tersebut akan disesuaikan dengan aplikasi ataupun aplikasi-aplikasi yang spesifik di tempat Bapak Ibu. Saya dengan senang hati bisa dihubungi seperti tadi Pak Rudi sampaikan. Kita juga biasanya datang untuk melakukan assessment terhadap perusahaan-perusahaan, mendampingi perusahaan-perusahaan. Sekali lagi ini juga bagian dari tanggung jawab kami sebagai Lighthouse Industri 4.0 di Indonesia melalui Kementerian Perindustrian, membantu industri-industri di Indonesia untuk bisa maju bergerak ke smart factory ataupun industri 4.0. Ya, saya setuju Pak. Sebenarnya untuk industri 4.0 dan smart factory sebenarnya bisa hal-hal yang sederhana dulu Pak Fadli kan. Jadi tidak perlu langsung drastis berubah, kecuali memang perusahaannya siap untuk perubahan itu. Karena ya kalau kita bicara di Indonesia ini kan perubahan itu kalau drastis itu kadang-kadang tidak siap, baik manajemennya maupun pelaksananya gitu loh. Karena saya mau sharing juga Pak, waktu kita di power plant itu Pak, Bekasi Power, itu memang kita pernah coba Pak untuk berubah dari mulai manual itu ke yang namanya sistem ERP kan. Nah itu perlu setahun lebih Pak untuk berubah. Karena begitu pakai sistem ERP kan semua by control ya, by data, dan semuanya real time seperti yang Pak Fadli sampaikan. Itu tidak mudah. Perlu komitmen antara manajemen dan karyawan, dan semua harus sepakat. Karena begitu pakai itu semuanya tuh terdata, terdetek gitu. Kita mau ngambil satu baut, satu skrup pun itu by requestnya by system gitu loh, nggak sembarangan lagi. Jadi, nah pertama, kedua, kita mau melakukan sesuatu aktivitas, mau maintenance, mau apa, itu semuanya by system semua. By smartphone kita bisa ngelihat yang seperti Pak Fadli bilang itu. Manajemen bisa mengontrol sebenarnya hari ini berapa sih kita punya produktivitas. Nah, tinggal lihat aplikasinya, kita lihat langsung, bisa akses, dan semua bisa kelihatan gitu. Jadi perlu komitmen dah ya Pak Fadli ya, untuk merubah sistem itu menjadi industri 4.0. Makanya kenapa JPK juga sekarang saya sharing juga Pak Fadli, kenapa kita sering memberikan webinar-webinar mengenai industri 4.0 ke customer kita, ke tenaga kita, supaya masing-masing nanti ini bisa paham betul dan bisa memilih ya kan, antara yang sekarang konvensional atau yang industri 4.0. Tapi saya pikir setuju dengan yang tadi kata penutupnya dari Pak Fadli. Industri 4.0 must now. No choice ya Pak ya. Ya oke, regular.
Menarik sekali ya Pak pembahasan pada hari ini, begitu inspiratif sekali. Namun nampaknya waktu pun yang membatasi online talk show kita pada hari ini. Mungkin saya akan membuat sedikit kesimpulan dari webinar ini. Melalui webinar ini sama-sama kita akan mengambil kesimpulan bahwa sekaranglah saatnya untuk melakukan transformasi digital, apalagi di tengah krisis pandemi ini. Kita harus dapat bekerja lebih jauh secara aman, lebih terlihat dan transparan karena sebagian dari kita bekerja dari rumah. Nah, karena keadaan ini, kita dipaksa agar bekerja lebih cepat dan dipaksa mengikuti perkembangan teknologi. Maka dari sekarang, mulailah untuk melakukan transformasi digital, salah satunya menerapkan Industri 4.0 agar proses kerja lebih efisien dan dapat membantu mengakselerasi bisnis Anda. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan audiens kita hari ini. Saya Nabila pamit undur diri. Sampai jumpa di program acara Jawa BK Industrial Talk selanjutnya. Salam Jawa BK.